Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini kita ada kegiatan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah, di mana nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri kepada kita. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama ada pembukaan, kemudian kegiatan inti, dan penutup. Ini itu Bapak Ibu ya, hanya 3. Nah, untuk pembukaan kita awali dengan pembacaan doa. Boleh minta izin untuk Bapak Rizal Fahrul SPD, dipersilakan untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolahnya. Ya Allah, berkahi dan ridai setiap langkah kami dalam menyusun dan melaksanakan program sekolah berbasis data. Jadikanlah data yang kami miliki sebagai petunjuk yang benar, yang mampu membawa kami pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, ketelitian dalam menganalisis data, serta keikhlasan dalam mengabdi demi kemajuan pendidikan. Ya Allah, bimbinglah kepala sekolah, para guru, dan seluruh warga sekolah agar dapat bekerja sama dengan baik, penuh tanggung jawab dan semangat, demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus bangsa. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, lancarkanlah setiap program yang kami rencanakan, dan jadikanlah hasil dari usaha ini membawa manfaat yang besar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk doanya Bapak Rizal. Untuk kegiatan yang kedua ada kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Junaidi SPD, dipersilakan. Terima kasih kesempatan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, pada kesempatan ini saya akan memaparkan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah melalui program sekolah berbasis data untuk meningkatkan pembelajaran di SD Negeri Cianjur tahun pelajaran 2025-2026. Latar belakang SD Negeri Cianjur berkomitmen mewujudkan visi sekolah dalam bentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki pola hidup sehat. Namun berdasarkan rapor pendidikan, capaian literasi dan numerasi masih berada pada kategori sedang dan mengalami penurunan, diikuti dengan kualitas pembelajaran yang juga menurun meskipun masih dalam kategori baik. Aspek karakter, kebinekaan, dan keamanan sekolah tetap baik, tetapi menunjukkan
tren penurunan yang perlu diperkuat lagi. Kemudian permasalahan utama terletak pada metode pembelajaran yang belum sepenuhnya inovatif dan berpusat pada peserta didik, serta belum optimalnya integrasi pendidikan karakter dan kebinekaan. Oleh karena itu, diperlukan program sekolah yang terarah berbasis data dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, literasi, numerasi, serta penguatan karakter guna mendukung pencapaian visi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, SD Negeri Cihanjang ini memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki pola hidup sehat. Namun, berdasarkan data rapor pendidikan, literasi dan numerasi masih pada kategori sedang dan mengalami penurunan. Kualitas pembelajaran juga mengalami penurunan meskipun masih kategori baik. Sementara karakter, kebinekaan, dan keamanan masih baik, tetapi juga menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan. Permasalahan utamanya yang kita dapat dari data tersebut, metode pembelajaran belum sepenuhnya inovatif. Pembelajaran belum terpusat pada peserta didik, integrasi karakter dan kebinekaan belum optimal, sehingga diperlukan program yang terarah, berbasis data dan berkelanjutan. Visi sekolah. Visi sekolah kita yaitu membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter mulia, dan memiliki kebiasaan hidup sehat dan dalam lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Visi ini menjadi dasar dalam penyusunan seluruh program sekolah. Fokus program sekolah ada 4. Yang pertama itu peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, penguatan karakter peserta didik. Yang ketiga, kebiasaan hidup sehat. Yang keempat, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Ini data rapor pendidikan kita saat ini. Semua panahnya mengarah ke bawah. Meskipun masih dalam kondisi baik, tapi dibandingkan tahun sebelumnya banyak penurunan yang signifikan. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut gambaran kondisi saat ini. Yang pertama itu literasi 57,14%, kategori sedang turun signifikan. Numerasi 42,86%, kategori sedang juga menurun. Karakter, keamanan, kebinekaan, kategori baik, masih baik, pada baik, tapi mengalami penurunan. Kemudian kualitas pembelajaran baik, namun turun juga dibanding tahun sebelumnya. Artinya sekolah kita masih perlu intervensi serius, terutama pada literasi, numerasi, dan metode pembelajaran. Akar masalah utama dari data tersebut, kita menyimpulkan akar masalah utamanya yaitu metode pembelajaran belum optimal. Kemampuan literasi dan numerasi perlu ditingkatkan. Kemudian penguatan karakter belum maksimal. Keempat, kebiasaan nilai kebinekaan perlu ditingkatkan. Kemudian tujuan program sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Yang ketiga, memperkuat karakter dan kebinekaan.
Yang keempat, mewujudkan lingkungan sehat, aman, dan nyaman. Kemudian ada beberapa program berdasarkan misi dan masalah data tadi. Yang pertama itu program generasi cerdas. Yang kedua program perbaikan metode pembelajaran. Yang ketiga program penguatan karakter. Yang keempat program kebinekaan dan budaya positif. Yang keempat, yang kelima program sekolah sehat. Yang keenam program sekolah bersih dan lingkungan. Yang ketujuh program sekolah aman dan nyaman. Yang pertama tadi program generasi cerdas. Fokus literasi dan numerasi. Jadi kegiatannya pembelajaran berbasis aktivitas dan penyelesaian masalah. Yang kedua program literasi membaca dan menulis tadi menggunakan pojok baca yang telah disediakan. Kemudian pembelajaran numerasi kontekstual. Jadi harapan kami program literasi yang menulis ini agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita rencanakan dulu pada program sekolah dulu. Harapan saya dan kita semua agar budaya literasi ini bisa bertumbuh kepada anak-anak kita, meskipun tanpa kita menyuruh mereka membaca. Setelah bel berbunyi, jadi mereka bisa masuk dan bisa membaca selama 15 menit itu untuk memanfaatkan waktu tersebut. Kemudian numerasi kontekstual. Numerasi kontekstual adalah kemampuan menggunakan konsep matematika, angka, simbol, data untuk memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata, personal, sosial, budaya, saintifik, agar siswa memahami relevansi matematika bukan sekadar menghafal rumus saja. Contoh penggunaan numerasi kontekstual pada aktivitas belanja misalkan, kita bisa menghitung total harga. Biasanya soal matematika ada jumlah harganya, selisih diskon, atau kita membeli dengan harga ini, uang kita segini, uang kembaliannya berapa, biasa ada. Kemudian contoh pada soal matematika numerasi pada pengukuran lapangan misalkan, kita bisa mengukur panjang dan lebar ruangan secara langsung dengan mengajak siswa tersebut mengukur apa itu panjang atau luas dari bangunan ruangan di kelas. Kemudian menggunakan analisis data, membaca grafik cuaca, tabel data penduduk, atau menginterpretasi infografis. Kemudian bisa juga menggunakan permainan dan permodelan. Yang kemarin saya kasih link itu bisa digunakan di sini di platform ini. Berbagai macam game numerasi ya. Ini ya. Contohnya seperti lari karung kemarin, panjat pinang, dan macam-macam. Jadi kita bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah itu. Kemudian cerita matematika, misalkan menyelesaikan soal cerita berbasis cerita rakyat atau pengalaman sehari-hari. Secara singkat, numerasi kontekstual mengubah angka abstrak menjadi alat fungsional untuk memahami dunia. Selanjutnya, program perbaikan metode pembelajaran. Fokus utama dari data yang perlu ditingkatkan.
bahkan sejawat juga bisa, untuk memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Kemudian penerapan pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa ini pembelajaran yang pendekatan pendidikan yang menempatkan kebutuhan, minat dan gaya belajar siswa sebagai pusat proses pembelajaran, di mana siswa berperan aktif membangun pengetahuan sendiri. Jadi guru tidak bertindak sebagai fasilitator saja, bukan sumber ilmu utama, guna mendorong kemandirian, kolaborasi dan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya supervisi dan refleksi pembelajaran guru. Pada pembelajaran inovatif tadi, pembelajaran inovatif itu pendekatan pengajaran yang digunakan secara cara baru, kreatif, dan interaktif untuk meningkatkan partisipasi, berpikir kritis, serta kemandirian siswa bergeser dari metode tradisional yang berpusat pada guru. Dulu dalam mengajar itu cukup kita menjelaskan biasa, kemudian siswa paham, kita langsung memberikan tugas. Sekarang itu tidak. Supaya inovatif itu kita bisa memanfaatkan bantuan ini. Misalkan menggunakan tayangan-tayangan video YouTube atau dari sumber belajar lainnya, menggunakan media yang bersuara dan bergambar. Meskipun menggunakan buku juga bagus ya. Kemudian program penguatan karakter, fokus nilai Pancasila dan budi pekerti. Jadi kegiatan yang dapat kita gunakan itu integrasi karakter dan pembelajaran. Misalkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam, kita bisa membuat dalam mapel tersebut juga pada mapel pendidikan Pancasila. Kemudian mengenai pembiasaan disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan guru. Kemudian program kebinekaan dan budaya positif. Jadi fokusnya agar masalah karakter kebinekaan. Jadi kegiatannya kegiatan toleransi dan beragama. Meskipun di sekolah kita tidak ada agama lain, tetapi ada guru dari agama lain juga. Jadi kita bisa memberitahu pada siswa-siswi kita agar bisa menjaga toleransi dalam beragama, menghormati orang yang melaksanakan ibadahnya tanpa kita ikut serta dalam kegiatan agama orang lain tersebut. Kemudian proyek profil pelajar Pancasila. Selanjutnya budaya anti perundungan. Ini termasuk budaya positif. Program sekolah sehat. Kegiatannya pembiasaan hidup bersih dan sehat. Misalkan kebiasaan bangun pagi, langsung mandi, sikat gigi, kemudian mengikuti kegiatan olahraga rutin seperti senam pagi, kemudian kantin sehat dan sanitasi sekolah. Sanitasi ini harus yang bersih juga. Bisa juga Jumat bersih ya. Program sekolah bersih dan lingkungan. Kegiatannya Jumat bersih, kemudian penghijauan sekolah, kemudian edukasi peduli lingkungan dengan menjaga kebersihan sekolah. Program sekolah aman dan nyaman.
kegiatannya edukasi anti bullying, sistem keamanan sekolah, kemudian lingkungan belajar yang ramah dan inklusif. Strategi pelaksanaan. Strategi kita yaitu berbasis data rapor pendidikan, kemudian kolaborasi guru, kepala sekolah, dan orang tua, kemudian monitoring dan evaluasi berkala, kemudian pembiasaan berkelanjutan. Peran warga sekolah. Apa saja peran warga sekolah? Kalau kepala sekolah itu sebagai pengarah program, kemudian guru sebagai pelaksana utamanya, kemudian siswa sebagai subjek dari pembelajaran, kemudian orang tua murid atau wali murid sebagai mitra pendukungnya. Kemudian dampak yang diharapkan dari program ini, kami berharap literasi dan numerasi bisa meningkat, kemudian pembelajaran lebih aktif dan bermakna, kemudian karakter dan kebinekaan itu lebih kuat, terus lingkungan sekolah lebih sehat, aman dan nyaman. Penutup, program ini merupakan berbasis visi dan misi, kemudian berdasarkan data nyata, berorientasi pada peningkatan mutu. Jadi bersama kita mewujudkan SD Negeri Jambi yang unggul dan berkarakter. Terima kasih. Mungkin itu saja paparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan tadi bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita ke depan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya berdasarkan dari paparan tadi, saya persilakan. Mungkin ada 3 pertanyaan ya. Silakan Pak Rijal. Ya, silakan Pak Rijal. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini yang saya tanyakan, mengapa sebenarnya literasi dan numerasi ini menjadi prioritas utama dalam pembelajaran di sekolah kita? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertanyaan saya minta yang kedua, mungkin ini cukup juga Pak. Kan sekarang ini kita banyak lihat bahwa kebanyakan peran dari orang tua sangat sedikit dalam mendidik anaknya di rumah. Nah, karena kan di sini ada pertanyaan, apa peran orang tua dalam program ini? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Langsung kita jawab aja ya. Tadi pertanyaan dari Pak Rijal, yaitu mengapa literasi dan numerasi menjadi prioritas dari kegiatan kita ini, program ini. Menurut saya, numerasi dan literasi kita ini berdasarkan rapor pendidikan, kedua aspek tersebut berada pada kategori sedang dan mengalami penurunan yang paling signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar siswa perlu segera diperbaiki agar tidak berdampak pada capaian pembelajaran lain. Kemudian dari yang kedua tadi, peran orang tua ya, dalam program ini. Peran orang tua dalam program ini yaitu orang tua ini berperan sebagai mitra sekolah kita dalam mendukung pembiasaan belajar di rumah. Jadi kita bisa menghimbau kepada seluruh orang tua murid atau wali murid agar mendukung pembiasaan belajar di rumah. Misalkan pada saat pulang sekolah,
setelah mereka dari sekolah ganti pakaian atau makan, seharusnya orang tua bisa mengoreksi apa yang telah dilakukan selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian pelajaran apa saja yang telah diajarkan, apakah sudah bisa atau paham. Nanti di rumah bisa ulang kembali pelajaran tersebut. Kemudian dengan menguatkan karakter anak, hal ini juga penting. Kemudian berkolaborasi dalam kegiatan sekolah. Jadi orang tua ini bisa berkolaborasi dengan pihak sekolah mengenai pembelajaran tadi. Mungkin itu saja tadinya yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan tadinya. Selanjutnya, silakan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini melihat penjelasan Bapak di awal tadi bahwa pada rapor pendidikan kita, sekolah kita ini mengalami penurunan nilai pada kemampuan literasi dan numerasi pada siswa kita, Pak. Sedangkan kita semua tahu bahwa semua ini adalah keterampilan dasar yang menjadi fondasi utama untuk mempelajari semua mata pelajaran. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apa saja strategi utama agar kita mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita, Pak? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bu Lia. Tadi pertanyaannya, apa saja strategi utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Menurut saya, berdasarkan pemantauan, strategi utamanya adalah memperbaiki metode pembelajaran melalui pelatihan guru misalnya, atau bisa melalui Fobel. Jadi kita bisa memanfaatkan komunitas belajar ini antar rekan sejawat. Misalkan guru mengalami kendala atau masalah pada saat mengajar di ruangan, hal apa yang bisa menjadi solusinya dari rekan-rekan lainnya. Misalkan ada siswa yang kurang respect ya dengan pelajaran tersebut, mungkin teman-teman lain bisa menjadi solusi. Kemudian selain dari pelatihan guru tadi, kita bisa menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi kita tidak hanya duduk manis di depan di meja guru, kita bisa memantau siswa apa saja menjadi kendala mereka pada saat belajar. Biasa ada masalah-masalah dari temannya. Terkadang ada juga temannya yang pusing, sudah mengganggu teman yang lain. Hal itu perlu juga kita perhatikan. Kemudian melalui kegiatan supervisi dan refleksi berkelanjutan. Jadi saya berharap nanti pada saat supervisi kita bisa tahu apa saja kelebihan atau kekurangan kita sendiri pada saat mengajar, bukan berdasarkan hasil monitor kepala sekolah. Jadi berdasarkan pantauan itu kita bisa menyadari apa saja kekurangan kita pada saat mengajar dan apa saja kelebihan. Mungkin itu saja. Kemudian selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Bagaimana memastikan program ini benar-benar berdampak, bukan hanya sekedar dokumen? Itu yang saya tanyakan.
Baik Bu Hasanah, pertanyaan yang cukup bagus ya. Bagaimana memastikan program ini benar-benar berdampak, bukan hanya sekedar dokumentasi. Bagus sekali. Jadi untuk memastikan program ini benar-benar berdampak, bukan hanya sekedar dokumentasi, bisa dengan memastikan program ini berbasis data nyata. Data nyata pada saat kita mengajar di kelas. Kemudian ada indikator keberhasilan yang jelas. Jadi berdasarkan pemantauan kita setiap hari, di samping ada kekurangan pasti ada tingkat keberhasilan. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi rutin. Jadi harus rutin guru ini memantau perkembangan dari siswa tersebut. Kemudian ada tindak lanjut perbaikan. Mungkin itu saja Mas Ali, yang saya jawab. Yang Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita merasa penilaian rapor pendidikan ini, kalau tidak salah mungkin 4 atau 5 tahun yang silam ya, paling tidak 4 tahun yang silam. Dari pertama kita mengadakan ANDK itu kita juga banyak mendapat nilai kuning. Alhamdulillah tidak ada yang merah, atau mungkin ada ya. Tetapi setelah itu naik dan sampai sekarang kita melihat setelah naik itu tahun ini turun, bahkan semuanya tanda panah turun ke bawah. Artinya dari yang hijau mungkin ke kuning, dan kuning tetap kuning, cuma nilainya saja yang menurun. Nah, dalam upaya-upaya kita memperbaiki atau pendidikan kita ini, ya, beberapa usaha dari pimpinan kita, kepala sekolah khususnya, saya memberikan ya hapus, semoga kita semua ya bisa menjadi guru yang tentunya memberikan yang terbaik kepada sekolah kita. Nah, di sini saya ingin mengulas sedikit. Kalau dari hasil ini, dari awal saya katakan tadi, ya, cukup prihatin kita tahun pertama, saya ingat. Setelah itu kita naik dan turun. Nah, pencapaian nilai ini kan didapat dari apa tadi? Ya, ANBK. Tentunya penilaian yang didapat dari hasil kerja anak-anak kita berkelas. Setiap kelas 5 mereka melaksanakan. Nah, kalau menurut saya ya, hasil ini tentu ada sedikit kaitannya dengan rata-rata siswa di kelas itu ya, di kelas itu pada saat itu kelas 5 ya. Jadi bagaimana ya, naik turunnya raport kita tergantung kepada mereka di kelas itu, bagaimana standar daripada IQ mereka pada saat itu. Rata-rata seluruh siswa, kalau kita lihat di kelas 5 tahun ini ada 3 orang yang kalau tidak salah ya, yang tidak ikut. Dan ini saya tidak menyalahkan hasil ini ya, dan apa yang kita capai sebenarnya, tetapi kita berusaha terus menunjukkan yang terbaik dari pihak guru ya, supaya kita memahami saja ya, mengapa berubah-ubah. Menurut saya itu tadi tergantung pada pencapaian apa yang dijawab oleh anak-anak didik kita berkelas, artinya kelas 5 pada saat itu yang pertama, sehingga bisa naik, bisa turun dan sebagainya. Kalau boleh itu ya, kalau boleh saja ada penilaian lagi dari sekolah yang digandengkan dengan
apa yang didapatkan oleh siswa kita. Nah, tentunya itu yang lebih baik, artinya tidak hanya yang dijawab dari soal, ya, tidak hanya dijawab dari soal. Mungkin itu yang didapat oleh anak-anak kita menjawab, ya, tentu mengarahkan juga, walaupun itu berbeda-beda pada saat kelas 5 itu berganti yang kelas 4 tahun depan misalnya berganti dengan kelas 3 menjadi kelas 5, itu berubah-ubah lagi, ya, berubah. Nah, oleh sebab itu, ya, bukan saya membeda-bedakan untuk usaha kita, ya. Artinya kita jangan berkecil hati dengan, ya, penilaian yang pertama sangat rendah, naik dan turun, ya, penilaian yang didapatkan kita pada tahun ini. Tetapi kita pun, ya, sebagaimana yang diajak oleh kepala sekolah, ya, kata kemampuan IQ per tahun kelas tersebut tidak rata-rata, dan kita ingin bertahan yang terbaik dan terbaik selalu untuk sekolah kita. Ya, mungkin itu sebagai saran saja bagi sekolah kita, pendapat saya pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Terima kasih atas saran serta masukan dari Pak Haji Ardian. Memang waktu diadakannya IBK dulu sekitar berapa tahun? 5 tahunan atau 4 tahunan yang lalu, kita selalu, meskipun ada sebagian yang turun, namun tidak semuanya turun. Kemudian dari awal kegiatan IBK, kita juga tiap tahun mendapatkan pos kinerja berdasarkan pemantauan dari hasil rapat pendidikan ini. Meskipun untuk tahun 2025 ada beberapa yang mengalami penurunan yang signifikan, jadi saya berharap sebagai masukan dalam program sekolah kita untuk menindaklanjuti IQ dari siswa-siswi kita yang kelas 5 ini sebenarnya memang kurang, ya. Ada beberapa siswa yang masih susah memahami dari teks atau bacaan. Ada sebagian lagi siswa yang masih kurang dalam numerasi. Nah, untuk itu saya mengajak rekan-rekan dalam program tadi seperti membaca 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Kita bisa memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolah kita. Kita bisa bekerjasama dengan pihak penjaga perpus untuk melakukan pemantauan. Misalkan hari ini kelas 1 masuk ke ruang perpustakaan. Kemudian apa saja yang dilakukan guru atau wali kelas? Selaku guru, kita akan mendampingi siswa-siswi tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh penjaga perpustakaan? Yang pertama, agar literasi ini bisa tersampaikan kepada mereka, pada siswa-siswi tersebut, kita bisa bertanya, buku apa yang telah dibaca? Kemudian siapa penulisnya? Kan di buku itu ada. Otomatis dengan hal-hal seperti ini, mereka bisa belajar untuk membaca atau memahami. Kemudian dari cerita yang dibaca, apa yang kamu ketahui dari bacaan tersebut? Mungkin hal tersebut terlihat sepele, tapi bisa untuk memotivasi
siswa-siswi tersebut agar bisa membaca. Kemudian untuk numerat literasi, sekolah kita kalau dari kelas 2 sampai kelas 6 sudah bisa membaca, namun ada siswa berkebutuhan khusus seperti tunarungu ya, memang tidak bisa membaca, dan kita juga tidak bisa mengajarkan siswa tersebut membaca karena keahlian kita nggak ada di dalam itu. Oleh sebab itu kemarin saya masukkan siswa tersebut ke dalam siswa berkebutuhan khusus. Kemudian siswi kelas 5 kemarin Akila Rahma ini untuk berbicara itu yang lancar itu dari kelas 3 yang memang bisa lancar ngomong. Kemudian dengan usaha atau ikhtiar orang tuanya mengkhususkan anak tersebut dengan guru TK, dan alhamdulillah meskipun untuk memahami dari kalau soal cerita itu susah memang untuk memahami. Kalau untuk baca sudah bagus, kalau untuk memahami kan perlu proses seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan ini tadi, kita bisa bekerja sama tadi dari pihak sekolah, dan bisa bekerja sama dengan di samping perpustakaan, bisa bekerja sama dengan orang tua siswa itu. Jadi orang tua siswa itu tidak lepas tangan aja ke sekolah, harus ada usaha dan ikhtiar dari orang tuanya tersebut. Kalau dulu kan susah, kalau saya jelaskan susahnya itu yang dipimpin itu tidak hanya satu orang. Misalkan ada 10 orang, jadi otomatis pembagian pembelajaran itu terbagi, tidak terfokus untuk siswa tersebut. Mungkin dengan kegiatan ini tadi, seperti dengan program literasi membaca 15 menit tadi, kita bisa membantu siswa dan siswi yang lemah dalam membaca. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan Bapak tadi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya cukupkan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Observasinya dengan judul tadi berbasis data, program sekolah berbasis data untuk peningkatan mutu pembelajaran. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita masuk ke kegiatan penutup. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa latar belakang dari adanya observasi Bapak ini karena memang berdasarkan data rapat sekolah, literasi dan numerasi sekolah kita memang mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Jadi mari kita bersama-sama, memang kita sudah merapatkan sebelumnya, kemarin ada program literasi 15 menit di awal, mari kita laksanakan bersama, yaitu dengan mungkin membimbing anaknya di dalam ruangan bisa, atau bisa memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada dengan bergilir kelas ya Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya, kesempatannya yang diberikan. Akhir kata